Halo guys, perkenalkan nama saya Nanda Arya Widi Pratama. Saya dari kelas 44304 dengan NIM 4423087. Di sini saya ingin mewawancari teman saya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Halo, nama aku Ian. Hai. Oke, dengan Kak Ian. Kalau boleh tahu kakak berprofesi apa untuk saat ini? Kalau aku sekarang berprofesi sebagai desain interior aja sih. Oke, keren banget ya teman-teman, dia bekerja desain interior. Kalau boleh tahu kakak udah kerja di bidang ini udah berapa tahun? Aku kalau di bidang ini palingan masih baru-baru ya, karena pas mulai itu aku dari awal 2024 sama sekarang. Cukup baru. Oh, baru ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang ngebuat kakak tertarik untuk bekerja di bidang desain interior ini? Aku sih tertarik karena aku sering sebenarnya nggak tertarik karena apa ya, cuma karena sering main game The Sims sama Minecraft aja sih. Kamu tahu kan? Iya, aku tahu gamenya kak. Ya itu seru banget. Itu kan aku sering bikin rumah aja dari The Sims sama Minecraft itu. Jadi kayak aku termotivasi nih buat kayak, kayaknya seru juga deh kalau desain aku ini bisa nyatain gitu loh, jadi bangunan gitu kan. Jadi kayak seru aja sih. Cuma itu aja sih. Oh, dari awal mula bermain game terus bisa menjadikan salah satu cuan ya untuk jadi ini. Benar. Kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi di pekerjaan desain interior ini? Sebenarnya tantangan terbesar itu yaitu yang satu itu klien, yang satu itu palingan perkembangan zaman. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau dari klien biasanya kan, kalau dari klien itu palingan karena kadang-kadang dari kita desainnya dari kita udah serak, udah bagus, mungkin kayak bagus nih, tapi pas kita kasih ke kliennya minta ganti karena nggak suka sama desainnya. Kadang-kadang kurang serak aja mereka gitu, jadi kayak minta ganti aja. Kadang-kadang kalau aku menghindarin kayak gitu, aku nanya dulu sih sebelumnya ke dia kayak desainnya mau kayak apa nih, biar nggak banyak buang waktu aja sih gitu. Kayak gitu aja. Sama perkembangan zaman mungkin AI ya, sekarang kan banyak AI ya yang bisa ngubah suara manusia, bisa bikin foto langsung gitu kan, sama bisa bikin desain. Mungkin karena itu sih yang tantangan terbesar aku sekarang ini. Oh, cukup agak rumit ya untuk di bidang ini. Cukup kalau dibilang rumit sih, tapi masih banyak lagi pekerjaan yang lebih rumit sih daripada ini. Terus gimana nih kalau kakak menjaga motivasi dan semangat kerja kalau misalnya lagi ada deadline, itu gimana sih cara menjaganya? Palingan kalau aku motivasi buat kayak misalnya ada deadline, aku kayak yaudah aku lebih kayak mikirin buat ke klien dulu, biar kayak kalau misalnya kayak klien puas, aku juga puas. Jadi kayak kita jaga hati klien aja, biar kayak kita lebih semangat aja mikirnya gitu. Itu aja sih buat aku sendiri contohnya gitu. Oke, kalau jadi cukup keren ya. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa yang ngebedain dari desain interior junior dengan desain interior yang udah biasa-biasa? Iya, yang udah profesional dengan yang biasa-biasa aja. Apa sih yang ngebedainnya? Ya mungkin kalau junior ini masih terbilangnya yang kayak masih belajar lah ya kan, masih belajar kayak desain kayak misalnya kayak contoh desain ruangan. Mereka tuh kayaknya kalau aku sendiri ya, aku masih buat desain tuh kayak buat ruangan aja, bukan buat langsung bikin gedung kayak rumah, itu enggak. Jadi kayak itu aja sih. Sama kalau ngebedain sama yang desain yang udah bener-bener desain interior banget nih, udah senior banget menurut aku, palingan mereka kayak yang udah bikin gedung, misalnya kayak contohnya mall. Kadang-kadang kan mall kadang-kadang yang bikin arsitek, sama kadang-kadang kalau yang 3D-nya itu pasti ya desain interior dong, dibantu juga mungkin ya kan. Sepengetahuan aku kayak gitu kan mungkin. Nah, habis itu kalau yang intinya yang senior sama yang junior itu menurut aku desainnya tuh beda-beda. Ada yang kayaknya junior tuh lebih ke mudah dulu, abis itu senior yang udah lebih levelnya yang lebih sulit buat desainnya. Sama yang desain grafis yang biasa-biasa aja,
aku nggak tahu sih, kayaknya semua desain grafis kayaknya nggak ada yang biasa-biasa aja, semuanya tuh kayak belajar, semuanya tuh belajar soal desain grafis tuh belajar semuanya, nggak ada yang biasa-biasa aja, jadi kayak ya udah kita semua kayak belajar aja. Gitu. Oke. Nah, dalam jangka panjang nih, apa sih tujuan karir kakak sebagai seorang desainer interior dan gimana rencana untuk mewujudkannya? Aku buat ke depannya palingan aku kayak pengen lebih berlatih lagi dalam di bidang ini, biar aku kayak lebih mengerti apa sih bentuk layout suatu gedung, atau enggak kayak gimana ya contohnya ya kayak mau jadi pengen jadi senior aja sih, pengen yang desain yang pengen yang bisa yang lebih high gitu, misalnya kayak desain gedung lah ya. Itu lebih kayak oh my god ini gedung yang desain gue loh gitu, kayak pengennya gitu aja sih. Dan Keren. Nah, seberapa penting nih kemampuan manajemen proyek dan komunikasi dalam mencapai keberhasilan di bidang desain interior? Aduh, kalau gitu sih aku kayak masih newbie banget ya, jadi kayak aku belum tahu banget nih sampai inti kayak gimana nih, soalnya aku masih kayak baru terjun juga kan. Kalau dari aku sih palingan buat aku kayak ya udahlah ya, kayak jalanin aja dulu. Iya, semuanya kayak jalanin aja dulu, yang penting yakin gitu. Yang penting yakin oke. Intinya gitu aja sih. Soalnya kakak tuh gimana ya, kakak tuh jadi motivasi buat aku. Ya kayak aku setiap ngelihat Instastory atau story kakak, melihat perjuangan kakak untuk mendesain, belajar sesuatu itu kayak ngebuat aku pengen bisa kayak seperti kakak gitu. Jadi aku tuh sangat termotivasi oleh kakak. Thank you. Kalau kakak bisa ceritain gak sih kayak desain interior yang terbaik yang kakak kerjain tuh apa? Desain interior terbaik ya mungkin balik lagi karena aku baru banget ya, jadi aku kayak belum nemu yang desain yang terbaik. Pasti ada sih buat desain yang terbaik itu, kayak contohnya aku desain kamar sama desain ruangan aja, itu menurut aku itu udah cukup buat aku yang baru memulai karir di bidang desain interior ini. Mungkin aku kayak itu udah cukup banget buat sekarang, tapi kalau ke depannya mungkin aku bakal ada desain yang kayak wah banget nih buat aku, kayak ngena banget dalam mendesain itu, kayak ada ceritanya lah ya gitu, pasti ada. Buat sekarang itu aja sih. Berarti kakak udah pernah menerima klien dari luar gitu, udah pernah? Oh, dari klien dari luar sih aku selebihnya palingan cuma beberapa ya, belum banyak. Selebihnya tuh palingan keluarga. Aku baru berani tuh buat nawarinnya ke keluarga dulu nih, buat biar kayak contoh aja, kayak udah bisa nggak ya buat masarin skill aku ini ke luar gitu. Jadi kayak aku ngasih ke promosi ya sih bilangnya gitu kan, masarinnya ke keluarga, kalau nggak tetangga aja, kayak kalau ada yang mau ya aku desainin, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Tapi dengan pelanggan kakak ini pasti puas, ada yang pasti puas dong ya dengan sesuai konsep yang mereka yang mau gitu. Ya karena keluarga ya kan, sama yang beberapa di luar, kadang-kadang di luar itu ada yang masih komplain karena ya mungkin karena nggak puas banget, kadang-kadang minta kayak kayaknya lebih dia diganti, tambahin ini lagi deh gitu. Tapi kalau komentar keluarga sih oke aja. Mungkin karena keluarga kasihan ke saya ya, karena nggak mau mengomentari yang buruk tentang anaknya. Jadi kayak oke, good kayak gitu aja sih. Tapi setelah aku berkunjung ke rumah kakak, emang bagus itu, apakah itu desain dari kakak? Enggak, itu desain dari ayah aku. Oh, berarti kakak ada style keturunan juga nggak sih, bisa dibilang? Sebenarnya ayah aku nggak desain interior sih, cuma kayak ayah aku cuma kayak gimana ya,
kreatif aja, orangnya tuh kreatif, apa aja dikerjain sama dia, maksudnya kayak dipikirin matang-matang gitu sama dia gitu. Oh ya, keren. Oke, makasih banget nih kakak udah meluangkan waktunya untuk aku wawancara. Makasih banyak. Oke, jadi sekian, terima kasih. Bye bye.